Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naw ta'allama wa ta'allim wa lafadata wa istifada wa tamasuk ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita akan lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Dan sekarang kita masih berada di bab yang keempat. Sekarang kita sudah sampai kepada makalah yang kelima. Wal maqalatu al-khamisatu, makalah yang kelima. An Abi Bakrin Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Annahu qala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, arba'atun tamamuha bi arba'atin. Ada 4 hal yang 4 hal tersebut menjadi sempurna disebabkan karena 4 hal yang lain. Yang pertama, tamamus sholati bisajdatai sahwi. Sempurnanya sholat itu dengan melakukan sujud sahwi. Sholat tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sujud sahwi. Cuma di sini ada aturan-aturannya. Bukan berarti setiap sholat harus melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan ketika melakukan sebab-sebab yang dimana ketika orang melakukan sebab itu dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sudah kita ketahui bersama, sujud ya seperti itu, gerak-geriknya, caranya seperti itu sujud. Sahwi itu apa? Secara bahasa itu an-nisyan. As-sahwu lughatan an-nisyan, lupa. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa as-sahwu dan an-nisyan itu sama artinya, karena sama-sama artinya lupa. Cuma sebagian ulama yang lain membedakan antara sahwu dan nisyan. Kalau an-nisyan itu dia itu benar-benar lupa, dan untuk bisa mengingat kembali dia harus menghafalkan kembali. Itu namanya an-nisyan. Misalnya kita punya hafalan, kemudian kita sudah benar-benar lupa dan tidak bisa ingat kecuali dengan menghafalkan kembali. Itu namanya an-nisyan, bukan as-sahwu. Tapi kalau as-sahwu itu menurut sebagian ulama adalah sesuatu yang kita tidak perlu untuk menghafalkan kembali, karena ketika kita ingat sudah langsung kembali lagi ke memori otak kita. Itu namanya as-sahwu. Itu menurut sebagian ulama, walaupun menurut sebagian ulama yang lain antara as-sahwu dan an-nisyan itu sama-sama berarti lupa. Karenanya seringkali di dalam kitab fikih itu disebutkan man akala nasiyan lam yabtul saumuhu, barang siapa yang makan dalam keadaan lupa maka tidak batal puasanya. Ini pernah dibuat bergurau sama salah seorang habaib yang ada di Tarim, namanya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau menjelaskan kalau versi orang Indonesia itu beda. Man akala nasiyan batala saumuhu, barang siapa yang makan nasi maka batal puasanya. Nasian diartikan nasi, bukan lupa, ya, beda lagi itu. Nah, sujud sahwi itu apa hukumnya? Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Jangan sampai mempunyai pemahaman bahwa sujud sahwi itu hukumnya wajib, karena memang sujud sahwi hukumnya sunnah. Berarti apa sunnah itu? Kalau dilakukan ya dapat pahala, kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Kecuali dalam satu kondisi sujud sahwi itu hukumnya wajib. Kapan sujud sahwi menjadi wajib? Ketika seorang itu menjadi makmum, maka dia harus mengikuti imam.
Kalau imam sujud sahwi, walaupun yang melakukan sebab-sebabnya itu adalah imam, maka makmum harus mengikuti sujud sahwi. Tidak boleh kalau tidak mengikuti. Kalau makmum tidak mengikuti imam, ketika imam itu sujud sahwi, maka sholatnya batal. Ini satu kondisi saja di mana sujud sahwi itu menjadi wajib. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Kapan dilakukan sujud sahwi? Kapan? Setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Karena kalau sebelum salam, setelah takbiratul ihram juga sebelum salam itu. Setelah tasyahud akhir dan sebelum salam itu waktunya sujud sahwi. Dan sekarang kita akan bahas juga apa yang menyebabkan orang itu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Apa yang menyebabkan orang itu dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi? Orang dianjurkan melakukan sujud sahwi, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi disebabkan karena beberapa hal. Minimal ada 4 hal. Minimal ada 4 hal orang itu dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Pertama, meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa? Ada yang tahu? Sunnah ab'ad itu apa saja? Ada yang tahu? Sekarang lupa, kemarin tidak tahu ya. Sunnah ab'ad itu apa? Sunnah ab'ad. Contohnya kayak tasyahud awal, kemudian bacaan-bacaan di dalam tasyahud awal, semisal membaca sholawat, duduk di dalam tasyahud awal, kemudian kunut, berdiri pada saat kunut, kemudian membaca sholawat dan membaca sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi pada saat kunut, itu namanya sunnah ab'ad. Kemudian membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada saat tasyahud akhir, itu namanya sunnah ab'ad. Kalau disimpelkan, disederhanakan, sunnah ab'ad itu ya tasyahud awal dan kunut. Kalau lebih biar tidak mumat mikirnya, tasyahud awal dan kunut. Jadi contohnya begini, ketika kita sholat subuh misalnya, kemudian kita lupa tidak kunut. Nah, kunut ini kan termasuk sunnah ab'ad. Ab'ad itu dari kata ba'dun, artinya sebagian. Kenapa dikatakan sebagian? Karena saking pentingnya sunnah itu sehingga seakan-akan menjadi bagian dari sholat, walaupun bukan termasuk rukun sholat. Kan kunut kan bukan termasuk rukun sholat. Misalnya kita sholat subuh, kemudian lupa untuk tidak kunut, langsung sujud. Berarti kan ada sunnah ab'ad yang ditinggalkan. Maka bagaimana caranya? Nanti setelah tasyahud akhir dan sebelum salam kita sujud, namanya sujud sahwi. Berapa kali sujudnya? 2 kali. Sujudnya itu 2 kali. Jadi setelah tasyahud akhir misalnya innaka hamidum majid, kemudian sujud. Bacaannya bagaimana? Bacaannya ada 2 versi. Boleh dengan bacaan sujud seperti biasa itu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh seperti itu. Ada sebagian ulama yang lain yang menyebutkan dengan bacaan subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Kalau udah hafal ya subhana rabbiyal a'la. Kalau udah hafal ya cukup sujud saja, tidak usah baca apa-apa. Yang penting jangan nyanyi-nyanyi. Nah, itu contoh sunnah ab'ad. Jadi kalau misalnya ada orang sholat subuh kemudian lupa dia tidak kunut dan sudah kadung terlanjur dia posisi sujud, maka dia tidak boleh kembali lagi untuk melakukan kunut. Ini justru sholatnya batal. Ini kadang-kadang kalau sholat jamaah ini kadang terjadi kasus seperti itu. Imamnya lupa tidak kunut, akhirnya makmumnya mengingatkan subhanallah. Kadang-kadang imamnya ini juga grogi gitu.
Kadang-kadang dia sudah ngerti, tapi giliran jadi imam sudah lupa semuanya. Akhirnya dia berdiri lagi. Gimana sholatnya? Tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Kecuali misalnya posisinya dia masih lebih mendekati posisi berdiri dibanding dengan posisi mau sujud itu. Maka boleh untuk kembali lagi untuk dia membaca kunut. Semisal masih posisi seperti ini. Ini kan posisi dia masih mendekati posisi berdiri kan. Berbeda dengan posisi seperti ini, dia lebih, walaupun masih belum nempel sujud dahinya ke lantai, tapi dia lebih mendekati kepada posisi sujud. Maka dia tidak boleh bangun lagi. Itu bisa batal sholatnya. Itu contoh yang pertama. Dan yang perlu dipahami bahwasanya sujud sahwi ini tidak bisa menggantikan rukun di dalam sholat. Tidak bisa menggantikan rukun di dalam sholat. Contoh. Misalnya ada orang sholat, kemudian dia itu lupa tidak sujud. Sujud ini rukun apa bukan rukun? Rukun. Maka tidak boleh langsung seenaknya sendiri. Nanti setelah tasyahud akhir dan sebelum salam dia mengganti dengan sujud sahwi. Tidak boleh. Rukun, sesuatu yang wajib itu tidak bisa diganti dengan sesuatu yang sunnah. Caranya bagaimana? Ya dia harus melakukan yang ditinggalkan itu, baru setelah itu dia melakukan sujud sahwi. Nah, karena sujud itu tidak mungkin kita langsung sujud saja, harus mengulang dari yang pertama, maka ya diulang. Nah, itu contoh. Jadi sujud sahwi itu tidak bisa menggantikan rukun yang sifatnya itu wajib. Atau misalnya dia tidak baca Fatihah, sedangkan Fatihah itu adalah bagian dari rukun, dan rukun itu wajib di dalam sholat. Dia baru ingat pas waktu tasyahud akhir misalnya, oh saya lupa tidak baca Fatihah, ya sudah nanti saya sujud sahwi saja. Tidak bisa, karena itu adalah hal yang rukun, hal yang wajib. Caranya bagaimana? Ya dia berdiri lagi, nambah 1 rakaat. Setelah itu setelah salam, kemudian dia sebelum salam dan setelah tasyahud akhir dia sujud sahwi 2 kali. Sama caranya sujud itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, anggap saja seperti itu ya. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Setelah itu sujud lagi, dan setelah itu tidak usah tasyahud akhir, langsung salam. Paham? Ini penyebab pertama. Tadi kan dijelaskan bahwasanya ada 4 hal yang tidak mungkin menjadi sempurna kecuali dengan adanya 4 hal yang lain. Sholat itu menjadi tidak sempurna ketika orang tidak melakukan sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini dilakukan ketika ada sebab-sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya, ya tidak usah sujud sahwi. Kan begitu. Kalau tidak ada sebabnya, tidak usah sujud sahwi. Penyebab sujud sahwi itu ada 4, minimal ada 4. Yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fu'ila sahwan. Melakukan sesuatu yang membatalkan apabila dilakukan dengan sengaja, tapi tidak membatalkan jika dilakukan dalam keadaan lupa. Contohnya apa? Misalnya makan tapi sedikit. Itu kalau di dalam sholat sengaja, maka sholatnya batal. Kalau tidak sengaja, maka sholatnya tidak batal. Dan ini dilakukan tidak sengaja, maka nanti dia sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Nah, contoh makan yang sedikit bagaimana? Jangan digambarkan makan sedikit di sampingnya ada piring, ada sate gulai langsung dimakan, bukan. Makan sedikit itu ya contohnya semisal kita setelah selesai makan masih ada sisa-sisa di sela-sela gigi itu, kemudian dikunyah. Tapi dia tidak sadar kalau lagi sholat begitu. Bagaimana? Kalau dia lupa, itu kalau dilakukan secara sengaja makan sedikit itu batal. Tapi kalau dilakukan tidak sengaja tidak batal. Maka itu jika dilakukan dia dengan dalam keadaan lupa, maka dia disunahkan untuk sujud
sujud sahwi. Paham? Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dia itu menambah rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan, tapi dia itu lupa. Semisal begini, sujud itu kan 2 kali, ya. Sujud berapa kali? 2. Kalau misalnya ditambahi 1 lagi, gimana? Dalam keadaan dia itu sengaja, gimana sholatnya? Tidak sah. Menambah rukun fi'li, tadi kan disebutkan bahwasanya termasuk yang menyebabkan orang itu sujud sahwi adalah melakukan sesuatu yang apabila disengaja maka batal. Ya, contoh menambah rukun kalau disengaja itu batal. Tapi dia itu lupa. Setelah sujud 2 kali dia lupa. Tadi saya itu sudah 2 kali, apa masih 1 kali? Ternyata ditambahi 1 kali. Tapi kan dia tidak tahu apakah ini sujud yang ketiga apa sujud yang kedua. Dari sini paham contohnya? Berarti kan menambah 1 kan? Tapi dia tidak sengaja karena masih apa muter-muter itu di otaknya itu. Bagaimana jika seperti itu? Maka nanti dia setelah tasyahud akhir dan sebelum salam dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Soalnya kadang-kadang saya pernah mendengar salah seorang ustadz itu, maka dia wajib untuk sujud sahwi. Nah, ini yang repot. Karena ketika tidak sujud sahwi, berarti sholatnya tidak sah, batal. Sujud sahwi itu tadi sudah disebutkan bahwa hukumnya sunnah. Atau contoh yang lain begini, menambah rokaat. Semisal begini, ini biasanya sering terjadi ketika sholatnya itu yang 4 rokaat. Ketika sholatnya yang 4 rokaat, misalnya begini, kita sholat duhur misalnya, kemudian pada rokaat ketiga kita ragu-ragu, ini sudah 2 apa 3. Maka secara fikih kita harus mengambil yang lebih sedikit, tidak boleh mengambil yang lebih banyak. Jadi kita anggap berapa? 2. Setelah itu kemudian kita tambahi 3, 4. Walaupun kenyataannya nanti lebih dari 4, ya tidak masalah. Nah, karena masih ada kemungkinan kita menambah 1 rakaat, kan ada kemungkinan kan? Maka nanti setelah tasyahud akhir dan sebelum salam kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Dan ini kadang-kadang sering terjadi, terutama ketika sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah insya Allah aman, karena setannya itu tidak begitu kuat. Iya, kalau sholat sendiri itu setannya kuat banget itu. Tidak heran kalau Rasulullah itu menggambarkan bahwa orang itu kalau sholat sendiri sama seperti 1 ekor domba dan di sebelahnya ada serigala. Ya gampang diganggu itu. Tapi kalau dombanya banyak, setannya 1, ya setannya masih mikir-mikir mau ganggu itu. Makanya paling aman tuh ya sholat berjamaah itu. Ini urusan sholat dengan urusan hutang itu beda. Kalau urusan sholat kita ragu-ragu ini 2 apa 3 ya, wajib 2. Kalau urusan hutang ini saya hutangnya 100.000 apa 150.000? 150.000. Kenapa? Karena kalau kita ngambilnya yang sedikit, ternyata kita memang hutangnya 150.000, kita masih punya hutang. Takutnya nanti ditagih di akhirat, kita mau bayar pakai apa? Tidak ada ATM. Bayarnya pakai amal kita. Padahal kita masih butuh banyak pahala yang harus kita redikan waktu kita menghadap kepada Allah. Kalau sudah ditagih sama orang yang bersangkutan, habis pahalanya. Itu beda. Makanya kalau dalam istilah hutang menghutang itu harus ditulis. Bukan karena apa? Takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Walaupun sama-sama kenal. Kadang-kadang kalau saya ada orang hutang kepada saya itu, biasanya saya transfer, sudah tak tulis itu. Nah, ini si A hutang sekian, tanggal sekian, jam sekian. Biar jelas itu. Bukan karena apa? Biar tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan kita itu ruwet. Kalau sudah jatuh tanggalnya, oh saya belum, kemarin kan bilangnya tanggal sekian. Ini kan sesuai dengan ininya masing-masing, daya ingatnya masing-masing.
Dan itu memang sudah aturan di dalam Al-Quran, harus ditulis. Dan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat yang menjelaskan tentang hutang. Satu ayat itu ya, dari atas sampai bawah itu. Sebegitu perhatiannya Islam di dalam masalah hutang. Karena memang hutang ini hampir semua orang itu pernah mengalami. Ya, yang paling parah itu ya ada orang hutang tapi niat tidak mau bayar, ini yang sudah bahaya. Makanya ada cara biar orang itu ketika hutang itu gampang bayarnya. Begini caranya, sebelum hutang itu izin dulu kepada Allah, ya Allah saya mau hutang. Loh iya benar ini, ya Allah saya mau hutang, kalau nanti saya bayar bantu ya Allah gitu. Nanti insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk bayar hutang insya Allah. Tapi kalau tidak pamit dulu sama Allah, langsung kita itu pokoknya nanti saya jatahnya gajian tanggal sekian, nanti saya bayar. Ternyata tanggal segitu ada kebutuhan lain, ini ada terbayar. Pamit dulu sama Allah, ya Allah saya mau hutang. Kalau misalkan saya tidak bisa bayar hutang, mohon jangan ditagih nanti ya Allah. Mata bayarkan begitu. Tidak apa seperti itu. Dan itu memang penting itu. Kadang kita lupa, kita terlalu yakin untuk bisa bayar itu. Kadang-kadang kalau di sekitar sini kadang-kadang masih mewabah penyakit ketika hutang itu harus bayarnya lebih. Dan bahkan beberapa kali ada orang yang hutang ke saya itu, Ustadz boleh saya pinjam uangnya? Oh iya, berapa? Sekian ratus ribu. Oh iya. Terus akhirnya orangnya bilang, nanti saya bayarnya berapa Ustadz? Loh, dikira saya ya bayarnya sama. Kalau hutangnya 100 ribu ya bayarnya 100 ribu. Tidak mungkin saya lebihkan jadi 120 ribu ya enggak. Ya tetap sama. Ya karena mungkin dikira rentenir. Dikira rentenir. Ya, saya jadi ingat satu cerita terkait rentenir ya. Dulu itu ada orang yang terkenal rentenir, suka menghutangi orang, dan yang hutang banyak, korbannya itu banyak. Jadi setiap hutang ya pasti harus dilebihkan bayarnya. Suatu ketika, itu kan namanya riba ya. Suatu ketika dia itu cari ada satu korbannya itu yang masih belum bayar hutang, sampai didatangi ke rumahnya. Ini terjadi di Yaman. Sampai didatangi ke rumahnya. Setelah nyampe rumahnya, tidak ada orangnya. Ketemu sama istrinya. Mana suamimu ini? Sudah waktunya bayar hutang, tidak bayar-bayar ini. Istrinya bilang, suami saya lagi hadir majelis. Suami saya lagi hadir majelis. Akhirnya dicari di majelisnya Syekh Fulan itu. Ternyata setelah di sana dicari mana ide orangnya itu. Jadi dia itu ke sana itu niatnya nagih hutang, bukan hadir majelis. Tapi tetap ditunggu di situ, dia duduk manis di situ untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan tausiah, mendengarkan bacaan-bacaan yang bagus. Sampai kemudian ternyata ketemu sama orangnya. Nah, singkat cerita, dia itu tiba-tiba di akhir hidupnya itu bertaubat kepada Allah, dan matinya dalam keadaan sujud. Akhirnya masyarakat sana ada yang tanya kepada salah seorang ulama yang disepuhkan di sana, Habib, ini gimana ini nasibnya? Ini kan orang rentenir ini, kok bisa mati husnul khotimah? Kalau di TV bisa jadi judul sinetron itu. Kayak majalah-majalah Al-Hidayah itu. Ini gimana ceritanya? Iya, dia memang rentenir, tapi karena dia pernah hadir majelis ilmu dan majelis zikir, Allah merubah hatinya sehingga dia bertaubat dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Padahal itu tidak niat hadir majelis zikir dan tidak niat hadir majelis ilmu, niat nagih hutang. Loh, iya ini kisah nyata ini. Bayangkan kalau orang memang benar-benar niatnya ke sini itu memang benar-benar cari ilmu, memang pengen mengisi waktunya dengan hal-hal yang baik, pasti akan lebih banyak keistimewaan yang dia dapatkan, bukan untuk mendapatkan hadiah atau oleh-oleh misalnya. Nah, untuk yang hadiah yang pertanyaan kemarin tuh sekarang masih terakhir ini, hari terakhir ini. Jadi yang mau jawab silakan. Jadi hadiahnya nanti setelah itu.
Yang pertanyaan video kemarin itu ada beberapa yang sudah menjawab, ada 5 apa 6 itu. Sebagian ada yang jawab di grup, ada sebagian ada yang WA ke saya. Sudah saya tulis itu. Pasti dapat hadiah semua. Mau benar apa mau salah pasti dapat hadiah semua. Asal jawabnya, "Oh, bagus Ustadz videonya." Tidak bakal saya kasih hadiah. Itu bukan jawab itu. Nah, perkara yang menyebabkan sujud sahwi yang pertama karena meninggalkan sunnah abad. Yang kedua, melakukan sesuatu yang apabila disengaja itu batal, apabila tidak disengaja tidak batal, dan dia melakukannya dalam keadaan lupa, maka itu dia nanti disunnahkan untuk sujud sahwi. Yang ketiga, memindah rukun qauli tidak pada tempatnya. Rukun qauli di dalam sholat ada 5, ya. Rukun qauli di dalam sholat ada 5, dan ini hanya bacaan yang wajib di dalam sholat itu ya cuma hanya ada 5 ini. Selain 5 ini tidak wajib bacaan di dalam sholat. Apa rukun qauli itu? Pertama, takbiratul ihram, kemudian Fatihah, kemudian apa? Tahiyat akhir, kemudian baca sholawat setelah tahiyat akhir, dan kemudian salam. Ini ketika rukun qauli ini dipindah, maka dia nanti disunnahkan untuk sujud sahwi. Contoh begini, dan ini mungkin pernah dialami mungkin oleh sebagian orang. Pada saat tahiyat awal atau tahiyat akhir, tiba-tiba yang dibaca bukan at-tahiyatul, tapi baca alhamdulillahirabbil alamin. Pernah ya? Tapi waktu dia berdiri sudah baca. Asal waktu berdiri dia sudah baca. Ya, kalau belum baca berarti ada rukun yang tertinggal, tidak bisa sujud sahwi. Dia harus mengganti 1 rakaat kemudian. Asal waktu dia itu berdiri sudah baca Fatihah. Ternyata pada saat tasyahud awal atau tasyahud akhir dia bukan baca at-tahiyatul, baca alhamdulillahirabbil alamin. Ini namanya memindah rukun qauli. Bagaimana hukumnya? Ya sholatnya tetap tidak apa-apa, cuma nanti dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Kapan sujud sahwi? Sebelum salam dan setelah tahiyat akhir. Paham? Dengan catatan waktu itu dia juga tetap baca Fatihah. Contoh yang lain apa? Contohnya apa? Yang lain? Baca tahiyat pada saat sujud atau pada saat berdiri. Berdirinya tidak baca Fatihah, maka itu nanti dia disunahkan untuk sujud sahwi. Kecuali rukun qauli yang 5 tadi ada pengecualian 2. Apa 2 itu? Ketika yang dipindah itu adalah takbiratul ihram dan salam, maka bukan sujud sahwi yang dia lakukan, tapi batal sholatnya. Contohnya, baru rakaat pertama kemudian dia salam. Ini kan memindah salam yang mestinya pada rakaat kedua kalau sholat subuh, atau sholat rakaat ketiga pada saat sholat maghrib. Pas dipindah pada rakaat pertama, memindah rukun qauli tapi berupa salam, batal sholatnya karena wassalam sudah. Atau takbiratul ihram misalnya. Takbiratul ihram ini kan digunakan untuk memulai sholat. Ternyata takbiratul ihram itu dilakukan pada saat semisal sujud misalnya. Takbiratul ihram agak gaya beda itu. Maka nanti batal sholatnya. Paham? Kemudian yang berikutnya, termasuk yang menyebabkan sujud sahwi itu adalah melakukan rukun fi'li tapi ada kemungkinan itu menambah. Ya contoh seperti tadi sudah dicontohkan itu. Ragu-ragu tentang rakaat atau ragu-ragu tentang sujudnya apakah sudah 2 kali atau 1 kali, maka itu nanti dia disunahkan untuk sujud sahwi. Saya ulang kembali dari yang pertama. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya sholat itu tidak akan menjadi sempurna ketika tidak melakukan sujud sahwi, dengan catatan jika dia melakukan sebab-sebab
orang disunahkan melakukan sujud sahwi. Kalau tidak melakukan sebabnya, ya tidak usah sujud sahwi. Dan yang paling penting, rukun di dalam sholat itu tidak bisa diganti sujud sahwi. Tidak bisa diganti sujud sahwi. Yang contoh lupa bilangan rakaat sholat, kalau dia misalnya sudah ingat ini berapa, ya tidak usah sujud sahwi. Kalau sudah ingat, kalau masih belum ingat ya tetap dia sunnah untuk sujud sahwi. Bagaimana kalau tidak sujud sahwi, sholatnya sempurna? Karena fungsi sujud sahwi itu adalah untuk penambal kekurangan-kekurangan, di mana kekurangan itu yang bukan rukun. Sehingga ini pertama. Yang kedua, wasaumu bisodaqatil fitri. Puasa itu tidak akan menjadi sempurna kecuali jika orang yang berpuasa melakukan zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah. Dan bahkan dalam satu keterangan, puasanya tidak diterima ketika orang itu tidak zakat fitrah. Digantungkan itu puasa, pahala puasanya antara langit dan bumi. Tidak akan mungkin diangkat kalau dia tidak mengeluarkan zakat fitrah. Tidak mungkin diterima. Kalau sahnya tetap sah. Misalnya puasanya sampai jungkir balik, pagi Masya Allah baca Quran terus sampai siang, sampai sore, sampai malam. Malamnya tahajud, sholat taraweh, sholat tasbih, iktikaf. Masya Allah, tabarakallah. Tapi setelah hari raya dia makan terus dan lupa untuk tidak zakat fitrah, dan bahkan sengaja tidak zakat fitrah. Puasanya bagaimana? Sah. Bagaimana puasanya diterima atau tidak diterima? Tidak diterima. Puasanya tidak sempurna. Dan kemarin sempat ada pertanyaan waktu saya ngisi di Masjid Jami' Baitur Rahman. Gimana kalau ada orang puasa tapi diisi tidur terus? Puasanya sah apa tidak sah? Ya puasanya sah. Jangan dicampur adukan antara puasa dengan tidur. Puasanya tetap sah. Walaupun dia itu tidur, walaupun dia maksiat ya tetap sah. Cuma sempurna atau tidak sempurna ya pasti tidak sempurna. Diterima atau tidak diterima itu urusan Allah. Tapi kalau yang ditanyakan adalah sah atau tidak sah, ya tetap sah. Tetap sah. Menggugurkan kewajiban. Paham? Ya. Ukuran zakat fitrah, kalau ukuran yang paling aman itu 2,7. Ukuran ngepas itu sudah. Kalau pengen yang lebih aman lagi 3 kilo. Cuma kaca berapa ribu? Kadang itu 2,5. 2,5 itu ada memang pendapat, cuma kalau menurut fatwa MUI itu sudah tidak dipakai 2,5 itu. 2,7. Tapi kalau saya tidak pernah 2,7, pasti 3 kilo atau lebih. Cari aman saja. Wong pengen ibadah diterima kok milih yang nanggung-nanggung. Dan apalagi kita memang mampu, itu loh. Kecuali memang benar-benar tidak mampu, ya kita ngikuti pendapat yang 2,5 ada masalah. Nyangkanya itu kayak gitu. Iya, ya harus dikasih pengertian. Karena memang anggap saya kalau beras 3 kilo anggap 30.000 ya kan ya. Berarti kalau 2,5 kilo sekitar 25.000. Tinggal nambah 5.000 menjadikan ibadah kita diterima, kenapa tidak? Urusan beli-beli saja, ya sudah daripada enggak, ya ini sudah tak tambahi. Akhirnya dibeli kan itu untuk mendapatkan sesuatu. Nah kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu pahala dari Allah, diterimanya oleh Allah. Kenapa tidak? Kalau di masjid-masjid seperti di sini disiasati menerima zakat fitrah langsung ditulis 3 kg gitu. Itu lebih aman gitu. Dan di sini kalau dalam mazhab Syafi'i, ustadz-ustadz itu tidak berhak untuk menerima zakat fitrah, kecuali dia termasuk golongan fakir atau miskin, atau dia orang banyak hutangnya, atau dia itu semisal amil zakat. Tapi kalau ustadznya kaya, tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Saya sering dikasih seperti itu. Tapi saya bilang, saya kasih pemahaman langsung kepada orangnya. Bu, Pak, saya ini tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. Nanti mohon izin untuk saya salurkan kepada yang lain. Kalau dia sudah bilang seperti itu, iya, ya sudah, aman. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Ustadz-ustadz, kiai-kiai itu tidak boleh menerima zakat fitrah. Atas nama apa?
atas nama ustadz, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, mana tadi? Wal hajju bil fidyati. Dan haji itu tidak akan sempurna jika belum membayar fidyah. Ini kalau masih belum haji tidak bakal paham. Haji itu tidak sempurna ketika belum bayar fidyah. Di dalam haji itu ada beberapa aturan-aturan yang ketika dilanggar maka dia wajib untuk membayar fidyah. Ketika dia tidak membayar fidyah maka ibadah hajinya menjadi ibadah haji yang tidak sempurna. Satu contoh begini. Orang ihram itu dia memakai pakaian khusus yang warnanya putih dan aturannya tidak boleh berjahit. Ketika dia melanggar misalnya pakaiannya berjahit, maka dia nanti wajib untuk membayar fidyah. Ketika dia tidak membayar fidyah, maka ibadah hajinya menjadi ibadah yang tidak sempurna. Atau dia memakai wangi-wangian pada saat ihram, atau potong kuku, potong rambut sebelum dia tahallul, maka dia nanti melakukan pelanggaran sehingga dia wajib untuk membayar fidyah. Fidyahnya apa? Bisa menyembelih kambing, bisa denda, bisa ngasih makan orang fakir miskin, bisa dengan puasa 3 hari, dan nanti akan dibahas di dalam bab haji, bab khusus itu. Ini 4 hal yang tidak akan sempurna kecuali dengan 4 hal yang lain. Saya ulang dari awal. Yang pertama, sholat itu tidak akan menjadi sempurna ketika tidak melakukan 2 sujud sahwi, jika memang melakukan sebab-sebab disunahkan sujud sahwi. Kedua, puasa tidak akan sempurna jika tidak mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, haji tidak akan sempurna jika tidak membayar fidyah. Dan yang keempat, wal imanu bil jihad. Iman tidak akan sempurna kecuali dengan berjihad. Apa itu berjihad di sini? Yang dimaksud ad-du'a ila dinil haq, mengajak kepada agama yang benar, yang ngajak orang dakwah. Iman tidak akan sempurna ketika orang itu tidak ngajak kepada kebaikan, ngajak kepada agama yang benar. Makanya harus punya tujuan. Cari ilmu itu juga nyebarkan ilmu. Jangan sampai berhenti cari ilmu saja. Karena kadang-kadang sudah mondok sangat lama, bertahun-tahun, dan bahkan di pondok-pondok besar, pulang di rumah sudah selesai. Dia sibuk dengan urusan duniawi. Diajak hadir majelis tidak mau, suruh ngisi majelis apalagi tidak mau. Itu ada, itu fakta itu. Karenanya orang berilmu ketika sibuk dengan urusan dunia itu lebih buruk daripada orang awam. Orang awam biasa karena dia orang awam tidak punya ilmu. Tapi orang punya ilmu sibuk dengan urusan dunia, lupa kepada ilmunya, lupa kepada ibadahnya. Ini yang lebih buruk daripada orang awam. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Sujud sahwi paham? Itu hanya keterangan sekilas saja. Kalau dijelaskan secara rinci panjang itu. Silakan yang mau tanya. Tasyahud awal itu hukumnya? Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Ini kadang-kadang yang tidak dipahami. Jadi kalau lupa tasyahud awal, kemudian dia sudah berdiri, tidak usah balik lagi. Dan makmumnya tidak usah subhanallah. Kunut juga hukumnya sunnah, termasuk sunnah abad. Makanya itu pinter, kalau orang itu pinter ilmu, kalau dia bangunnya jam 7 belum sholat subuh, tidak usah kunut. Kelihatan kalau dia itu sholat qadha. Cukup sholat seperti biasa 2 rakaat tanpa kunut, dikira itu sholat duha. Sah apa tidak sah? Sah. Walaupun sengaja tetap sah. Ini bedanya orang punya ilmu sama orang tidak punya ilmu. Silakan yang mau tanya. Iya, silakan. Tentang sujud sahwi. Iya. Umpamanya saya itu sudah merasa 4 rakaat tapi mamam gitu Ustaz. Iya. Kemudian tidak menambah, langsung sujud sahwi, gimana ya? Tidak bisa. Ketika ragu tentang bilangan rakaat 4 atau berapa gitu, ya wajib untuk ditambah. Wajib untuk ditambah walaupun kenyataannya lebih. Kecuali setelah sebelum salam itu dia sudah yakin, oh ini saya yakin 4, ya tidak usah, sudah, tidak usah sujud sahwi, juga tidak usah nambah. Kalau sudah yakin, kalau masih ragu-ragu nambah 1 kali, setelah itu nanti
setelah tasyahud akhir dan sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Gitu. Kalau mamanya menjadi makmum, Ya. makmum itu tahu kalau imamnya itu zuhur 4 rakaat, kemudian imam itu melakukan 3 rakaat, makmumnya sudah memperingatkan kalau perempuan kan begini saja. Ya. Jadi tetap melanjutkan yang 3 rakaat kemudian salam. Gimana? Itu nanti solusinya kalau memang makmum benar-benar yakin bahwa itu sudah lebih dari rakaat yang semestinya, bisa mufarokoh, niat berpisah dengan imam. Jadi dia nanti gerakannya sendiri, yang penting jangan ikuti imam. Kalau ngikuti imam maka dia nanti batal. Ini niat mufarokoh. Ya cukup di dalam hati, tidak usah nawaitu. Saya niat pisah dengan imam, hubungan saya dengan imam cukup sampai di sini saja. Begitu. Cukup di dalam hati. Jadi nanti dia salam sendiri silahkan, atau salam bareng dengan imam juga silahkan, asal dia itu niatnya sudah sholat sendiri. Ya, iya, memisahkan diri dari imam. Itu namanya dalam fikih itu mufarokoh namanya. Tidak masalah. Tidak masalah. Kalau benar-benar yakin. Kalau tidak yakin, sama-sama tidak yakin, imam kemudian sujud sahwi, wajib ikut. Wajib ikut. Begitu. Saya kira cukup sampai di sini, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.